Praktikum IPA di SD, sistem pencernaan makanan pada manusia. Apa yang terjadi di dalamnya? Yuk kita bahas. Pencernaan makanan pada manusia adalah suatu proses kompleks di mana tubuh mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi zat gizi yang siap untuk diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofi Dwi Amrina Rosyada, NIM 857997334, UPBJJ Yogyakarta Universitas Terbuka. Ini saya akan melakukan praktikum tentang pencernaan makanan pada manusia. Alat dan bahannya yang digunakan yaitu yang pertama alat peraga, kemudian yang kedua alat tulis. Tujuan dari praktikum ini kita dapatkan sistem pencernaan pada manusia. Untuk urutannya yaitu yang pertama ke mulut, kedua ke kerongkongan, kemudian ketiga ke lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, kemudian keenam rektum dan anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pencernaan makanan. Yang pertama yaitu ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Selanjutnya pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pada mulut terdapat beberapa bagian. Penting diantaranya ada gigi yang berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Kemudian ada lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa makanan dan memposisikan makanan agar lebih mudah dikunyah dan membantu makanan tersebut mudah ditelan. Yang terakhir ada kelenjar lidah yang membantu menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Gerakan ini yaitu kerongkongan disebut dengan gerakan peristaltik, artinya gerakan kembang kempis yang dilakukan kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan yang berada di dalam kerongkongan tersebut hanya sekitar 6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung itu merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama atas yang disebut kardia, bagian tengah membulat disebut dengan fundus, dan bagian bawah disebut dengan pilus. Lambung ini memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan karena menghasilkan asam klorida yang membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang telah kita makan. Setelah makanan ke lambung, selanjutnya makanan ke usus halus. Dari usus halus ini ada penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus ini terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Terdapat banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Setelah ke usus halus, makanan menuju ke usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama lendir, akan menuju ke usus besar. Menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat ada Escherichia coli yang dapat membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses yang akan dibuang melalui anus. Bagian terakhir yaitu di rektum dan anus. Bagian paling ujung dan usus besar rektum disebut sebagai jalur yang akan dilalui oleh feses menuju ke tempat pembuangan yang terakhir. Anus artinya apabila feses sudah siap dibuang, maka otot single rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Sedangkan anus seperti yang diketahui merupakan lubang di mana feses akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Jadi kesimpulan, sistem pencernaan manusia ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, pencernaan manusia ini dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau disebut injeksi. Proses ini mengubah makanan menjadi lembut dan kecil. Kemudian dikunyah oleh gigi yang disebut pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim asam dan air. Kemudian pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran yang disebut dengan proses penyingkiran. Terima kasih, semoga bermanfaat.